Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyunita dari kelas 11.1 absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Priyansyah Ma'ruf Nur, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah, serta menggunakannya untuk amal, ibadah, dan kebaikan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Sebagai seorang muslim, kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang bisa menjaga diri untuk tidak banyak berbicara dan harus memahami situasi dan kondisi di mana, kapan, dan dengan siapa kita berbicara. Kita harus menjaga lisan. Hal ini penting kita ingat dan aplikasikan ketika berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, agar pahala puasa tidak hangus dengan sia-sia. Kecenderungan manusia memang suka didengar daripada mendengarkan. Kita bisa amati bersama dalam sebuah forum, bisa dipastikan ada saja orang yang mendominasi pembicaraan dan tidak mau mengalah dengan pendapatnya. Ketika menanggapi pembicaraan orang lain, ia pun cenderung mengedepankan keakuannya, menonjolkan diri dengan apa yang dimilikinya. Banyak orang yang dalam sebuah forum masih saja tidak memahami orang lain. Sebaliknya, ia selalu ingin dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Tentu ini manusiawi, namun jika kadarnya terlalu sering, malah akan menjadikan kontraproduktif dan mengakibatkan dampak negatif dalam interaksi dan komunikasi. Jika komunikasi tidak berimbang dan tidak berlangsung dengan baik, maka orang akan bosan dan tidak menanggapi apa yang sedang dibicarakan. Imam Al-Luli mengatakan dalam syair Adabtu Tahlab, wa fi kasiril kaulil ba'dul makti. Artinya dalam banyaknya bicara dapat menimbulkan berbagai kebencian. Sehingga disinilah pentingnya keseimbangan dalam berbicara. Ada kalanya kita berbicara, namun ada kalanya kita mendengarkan. Kita perlu renungkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga lebih banyak daripada mulut. Allah memberikan karunia 2 telinga di bagian kepala sebelah kiri dan kanan. Sementara mulut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 buah dengan kunci ganda, bibir atas dan bibir bawah. Hal ini sebenarnya memiliki hikmah yang mendalam bahwa kita diingatkan untuk lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Saat berbicara pun kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Kita harus bisa memahami gerak-gerik karakter, tingkat kepemahaman dari orang yang diajak bicara dan mengedepankan akhlakul karimah, tidak sombong dan tidak membangga-banggakan diri. Dalam kitab Sifat Al-Sahwah, Imam Ibnu Jauzi mencatat sebuah riwayat tentang Imam Bakri bin Abdullah Al-Muzani yang menyampaikan 4 pesan mendalam. Ketika kamu melihat orang yang lebih tua darimu, katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini telah mendahuluiku dengan iman dan amal saleh, maka dia lebih baik dari diriku. Ketika kau melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahulinya melakukan dosa dan maksiat, maka dia lebih baik dari diriku. Ketika kau melihat teman-temanmu memuliakan dan menghormatimu, katakanlah, ini karena kualitas kebajikan yang mereka miliki. Ketika kau melihat mereka kurang memuliakanmu, katakan, ini karena dosa yang telah kulakukan. Poinnya adalah agar introspeksi terhadap kekurangan diri dan menenggalkan sikap senang mengoreksi kekurangan-kekurangan orang lain dengan banyak bicara. Bisa jadi yang menilai tidak lebih baik dari yang dinilai. Kita juga diajarkan untuk berbaik sangka,
husnuzan sebagai jalan pembuka pendewasaan spiritual dan menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya, kita diingatkan untuk benar-benar berpikir matang pada apa yang akan kita ucapkan. Kita harus mempertimbangkan manfaat serta mudarat, keuntungan dan kerugian, serta apakah akan berdampak negatif atau positif. Dalam hadisnya, Rasulullah mengingatkan aksaru hadaya ibni adama fi lisani. Artinya, mayoritas kesalahan anak Adam adalah pada lidahnya. HR Tabrani. Meskipun begitu, dengan banyaknya dosa yang ditimbulkan dari lisan, kita jangan sampai kita putus asa dan tenggelam dalam dosa. Rasulullah juga mengingatkan, ataqillaha haitsuma kunta wa asa bi'il saya atal. Dengan penjelasan ini tuh mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi hati yang jernih dan terwujud dalam sikap dan perkataan lisan kita. Semoga dengan menjaga lisan, pahala kita diterima oleh Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak penting. Semoga kita senantiasa bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dengan akhlak yang baik dan mulia, sehingga kedamaian dan kebahagiaan akan senantiasa tercipta. Amin. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.